Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, tentang aliran sesat ya. Ibu-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita dalam hidup ini, dalam keseharian kita perlu sikap mawas diri. Jangan sampai kita terlena dan masuk pada kelompok yang mohon maaf ajaran yang kurang benar. Nah, karena begitu sekarang ada, mohon maaf, di sekitar kita mungkin yang masuk atau sudah terperangkap dalam golongan aliran sesat. Karena ini sendiri yang diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana Majelis Ulama Indonesia itu di dalamnya ada komisi fatwa. Nah, komisi fatwa itu mereka mendengar beberapa kasus yang telah masuk dalam aliran sesat tersebut. Untuk itu ini penting kita bahas malam ini. Nah, biasanya orang yang masuk dalam aliran sesat itu dia menganggap dirinya paling benar. Nah, begitupun kita di luar menganggap diri kita ini sudah benar. Jadi masing-masing mengklaim dirinya benar. Nah, olehnya itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kelompok, 10 kriteria yang masuk dalam kategori aliran sesat. Jadi inilah yang menjadi panduan kita bahwa siapa sebetulnya yang telah masuk dalam aliran sesat tersebut, supaya kita bisa mawas diri. Nah, apa 10 macam kriteria tersebut? Yang pertama, dia mengingkari salah satu daripada rukun iman. Nah, dalam Islam itu rukun iman kan 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Nah, kalau ada di antara kita atau orang yang mengingkari salah satu saja, maka tidak sempurna keimanannya. Misal dia yakin Allah, yakin kepada kitab Al-Quran, tapi tidak yakin kepada Nabi. Nah, ini sudah sesat. Atau misalnya dia yakin kepada Nabi, yakin kepada Allah, kepada malaikat, tapi tidak yakin kepada takdir. Nah, ini sudah di luar. Jadi pertama, mengingkari salah satu yang ada daripada rukun iman itu, karena tidak sempurna keimanan seseorang bila salah satunya ini tidak diyakini. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, adanya keyakinan soal akidah di luar Al-Quran dan Sunnah. Ada keyakinan yang lain. Misal pernah kita dengar kelompok Jabariyah, bukan lagi masuk dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka berpikir bahwa semua yang kita lakukan ini itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa kita apa-apa, semua sudah menjadi takdir Allah. Jadi kita melakukan kesalahan, mencuri, apa segala macam, itu semua sudah ditakdirkan Allah. Nah, dalam keyakinan kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Jadi biasa juga, contoh misalnya, contoh nyata, ada seorang gadis. Mereka ini, gadis ini pergi ke kota belajar kuliah. Sampai di kota dia pacaran, berzina, hingga akhirnya, mohon maaf, akhirnya dia hamil. Nah, pulang ke kampung, orang tuanya marah. Kenapa kau bisa sampai hamil? Padahal saya sudah kasih jajan, saya sudah kuliahkan kau di kota. Kenapa bisa sampai hamil? Apa kata anaknya di sini? Ini semua sudah menjadi takdir Allah. Nah, hati-hati. Akhirnya orang tuanya pun ikut. Ini semua sudah jadi takdir Allah. Nah, yang namanya takdir itu tidak seperti itu. Takdir itu dua macam.
Ada yang memang tidak bisa kita tentukan, sudahlah dikasih Allah, seperti kita terlahir di mana, di Parepare, kita terlahir sebagai suku apa, sebagai orang tua apa, itu sudah menjadi, tidak bisa kita pilih di situ. Itu tidak bisa kita pilih. Tetapi ada takdir yang bisa diberikan kewenangan kepada manusia. Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Nah, seperti itu tadi, kita ada pilihan, apakah kita mau pacaran atau tidak, ada pilihan, apakah kita mau berzina atau tidak, ada pilihan, apakah kita mau mencuri atau tidak, itu ada pilihan. Jadi ini diberikan kewenangan kepada manusia untuk memilih. Nah, sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwasanya jalan itu ada jalan yang diridhoi Allah dan ada jalan yang dimurkai Allah. Kita sendiri yang berusaha untuk memilih jalan yang diridhoi Allah. Jadi jangan selalu menyalahkan atau mengkambing hitamkan Tuhan, mengkambing hitamkan Allah. Auzubillahi min dzalik. Ini sudah keyakinan yang salah. Kemudian yang ketiga, karakter daripada aliran sesat lagi, yaitu meyakini adanya kitab setelah Al-Quran. Dia yakini bahwa Al-Quran itu sudah tidak mampu mengatasi problem masa kini, sudah ketinggalan, sudah kuno. Nauzubillah, hati-hati. Ini sudah masuk dalam kategori aliran sesat. Kemudian apa lagi? Yang keempat, meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, dalam kitab suci Al-Quran, dia yakini masalah sholat, dia yakini masalah zakat, tapi di satu sisi dia tidak yakini masalah puasa, dia tidak yakini masalah haji. Nah, ini tidak benar. Padahal oleh Allah kita diminta, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Meyakini kitab suci Al-Quran, kita yakini total, bukan setengah-setengah, bukan kita yakini sebelah sini lalu sebelah sini, tidak seperti itu, kita yakini total. Nah, kemudian apa lagi karakternya aliran sesat? Yaitu dia meyakini, artinya dia menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu yang benar, asal menafsirkan saja. Ya, namanya menafsirkan ilmu Al-Quran ini tidak sembarang kita lakukan, karena contoh seperti Dr. Mustafa saja itu, beliau itu kuliahnya lama sampai di Timur Tengah, kemudian ikut pendidikannya lama, barulah beliau bisa menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai kita hanya baru ngaji 1-2 bulan lantas mau saya hendaknya nafsirkan Al-Quran, tidak seperti itu. Nah, ini sudah 5 ya. Kemudian yang keenam, karakter daripada aliran sesat itu, dia meyakini bahwa adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini banyak ini, Lia Eden segala macam itu mengaku Nabi. Bahkan di zaman Nabi sendiri pun sudah ada yang mengaku Nabi. Siapa itu? Muzailimah al-Kahtab. Dia buat surah seperti Al-Quran tentang Al-Fil, Wal-Fil, wa ma'adaraka Al-Fil. Dia mengaku bahwa dia Nabi, dan ternyata memang terbukti bahwa ia ada Nabi terakhir dan penutup selain Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya yang tergolong aliran sesat lagi, dia yang melecehkan Nabi dan Rasul. Melecehkan Nabi dan Rasul. Ada yang bilang, Ustaz, Nabi kita masa tukang kawin-kawin, kawinnya istrinya sampai 10, 12 dan sebagainya. Nauzubillah. Nabi itu kita lihat punya istri segitu, kalau dibandingkan sama kita sekarang memang banyak, dibandingkan sama PNS memang banyak, tapi kalau kita bandingkan sama raja-raja itu jauh sekali. Contoh misalnya orang barat mengenal King Solomon. King Solomon itu istrinya berapa? 1000. Nah,
Orang barat bilang King Solomon, kita bilang dari Sulaiman. Sulaiman istrinya 1000, Pak. Raja-raja, presiden-presiden itu banyak istrinya. Kalau dibandingkan Nabi Muhammad, dia ada apa-apanya. Istri Nabi cuma berapa? Ada riwayat mengatakan 13, sedikit, Pak. Jadi jangan kita memvonis Nabi lalu kita bandingkan dengan diri kita, tidak. Kita bandingkan dengan raja-raja yang lain, raja-raja barat dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang tergolong aliran sesat lagi, bahwasanya dia tidak percaya hadis. Dia percaya Al-Quran tapi tidak percaya hadis. Pada hadis ini melengkapi. Kita bisa sholat begini 4 rakaat, 3 rakaat. Itu dari mana sumbernya? Dari hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran cuma memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat. Tapi untuk selanjutnya jumlah rakaatnya, waktunya, semua itu ada dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Jadi mustahil kalau kita hanya meyakini Al-Quran tapi tidak meyakini hadis. Dan kemudian yang ke-9, golongan aliran sesat lagi, yaitu orang yang menambah-nambah ibadah. Dia beribadah, misalnya haji, pergi ke Baitullah dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang yang tergolong aliran sesat, dia yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Dia mudah mengkafir-kafirkan orang tanpa dalil syar'i yang jelas. Hati-hati, mudah mengkafir-kafirkan orang. Ini salah satu daripada contoh aliran sesat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan daripada yang namanya aliran sesat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.